Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam penghambat produksi asam lambung berlebih ya. Simak. Yang bisa menghambat produksi asam lambung itu adalah antagonis H2 ya, atau histamin 2 blocker kalau bahasa Inggrisnya. Kelompok obat ini biasanya digunakan untuk meredakan gejala penyakit asam lambung ya, atau gastroesophageal reflux disease atau GERD ya. Bisa juga untuk MAH, tukak lambung, ulcus duodenum, sindrom Zollinger-Ellison. Asam lambung biasanya berfungsi untuk membantu mencerna makanan ya, dan bisa untuk membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Tapi jika lapisan lambung dan usus itu lagi rusak ya, asam lambung ini bisa melukai saluran pencernaan kita ya. Di tubuh kita itu ada namanya histamin. Dia berperan untuk merangsang produksi asam lambung. Jadi yang merangsang produksi asam lambung itu namanya histamin ya. Nah, antagonis H2 atau histamin 2 blocker ini untuk menghambat kerja histamin pada reseptor histamin 2 di dinding lambung ya, sehingga si produksi asam lambung bisa berkurang. Jadi mencegah kerjanya si histamin ini ya, si antagonis H2 itu, sehingga kayak MAH, nyeri lambung itu bisa mereda ya. Antagonis H2 juga bisa membantu untuk menyembuhkan luka di lapisan lambung ya, atau tukak lambung dan usus halus ya, atau disebut juga ulcus duodenum ya, akibat iritasi asam lambung tersebut. Ada beberapa merek ya. Yang pertama itu cimetidine. Cimetidine ini biasanya berbentuk tablet, kaplet, dan kapsul ya. Contoh-contoh mereknya itu ada cimetidine, cimexol, corsamet, licomet, sanmetidine, tidipar, dan ulkusan. Itu contoh-contoh dari cimetidine. Yang kedua ada pamotidin. Pamotidin ini biasa berbentuk tablet, tablet kunyah, dan kaplet. Contoh-contoh obatnya itu ada korosid, denupam, pamosid, pamotidin, upatidin, lexmodin, neosanmag, polisilenmag, pratipar, promak double action ya, promah, renapepsa, starmag double impact, dan ulmo ya. Itu contoh-contohnya. Yang ketiga itu ada nizatidin, biasanya berbentuk kapsul ya. Yang keempat ada ranitidin. Kalau ranitidin biasanya berbentuk tablet, kaplet, suntik ya. Contoh-contohnya ada okran, fordin, ranitidin, rantin, ranitidine, ranitidin hidroklorida, ranitidin HCl ya. Itu contoh-contohnya. Ada beberapa yang harus diperhatikan saat mengkonsumsi antagonis H2 ini ya. Yang pertama, alergi ya. Jadi kalau alergi jangan dimakan ya. Yang kedua, ada penyakit ginjal, penyakit hati, porfiria, diabetes mellitus, tumor saluran cerna, sistem imun lemah, penyakit paru-paru seperti PPOK juga diharapkan jangan makan antagonis H2 ya. Yang ketiga, yang punya phenyketonuria ya, itu juga diharapkan jangan, karena si antagonis H2 itu sama dengan antasida ya, suka ada aspartamnya. Yang keempat, yang mau periksa kadar asam lambung ya, atau tes alergi, itu jangan minum antagonis H2 ya, nanti tidak akurat. Yang kelima, kalau sesudah minum antagonis H2 ini jangan mengemudi atau yang memerlukan kewaspadaan, karena bisa menyebabkan pusing ya. Tidak ada efek samping pusing biasanya. Yang keenam, yang hamil, yang merencana kehamilan dan menyusui, itu harap konsultasi dulu ke dokter ya, apa boleh atau enggak. Yang ketujuh, yang minum suplemen dan herbal, itu juga diharapkan konsultasi dulu, karena ada beberapa herbal yang bisa berinteraksi ya dengan antagonis H2 ini. Yang kedelapan, kalau udah minum antagonis H2 ada alergi yang parah, itu ke dokter langsung ya, biar diperiksa. Ada beberapa efek samping biasanya yang muncul ya, tapi itu juga tergantung kondisi orangnya ya.
Yang pertama itu ada mulut kering, yang kedua sakit kepala atau pusing, yang ketiga diare atau malah sembelit ya, yang keempat telinganya berdenging, yang kelima susah tidur atau bisa juga ngantuk ya. Itu tergantung orangnya. Ada juga efek-efek yang serius ya, seperti perubahan hati, gelisah, bingung, depresi, atau yang berhalusinasi. Yang kedua ada infeksi, contohnya itu biasa cirinya itu ada demam, sakit tenggorokan, atau batuk yang tidak kunjung reda. Itu juga langsung harus ke dokter ya, karena efeknya serius. Atau ada denyut jantung yang cepat atau lambat atau tidak teratur atau berdebar, itu juga harap langsung ke dokter. Atau yang keempat itu lelah tidak biasa, ada mual muntah yang terus menerus, sakit perut berat, atau ada penyakit kuning, itu juga harus ke dokter ya. Dan yang terakhir itu kalau ada pusing berat, pingsan atau kejang-kejang, itu juga harus ke dokter ya. Jadi kalau misalnya kita mah itu ya, jadi jangan minum antasida aja ya, golongan antasida. Jadi harus ada antagonis H2 nya ya, biar si produksi lambungnya itu enggak terus diproduksi, karena antasida cuma menetralkan supaya tidak lebih. Nah, kalau antagonis H2 ini mencegah terus memproduksi, jadi nanti cepat sembuhnya ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang macam-macam penghambat produksi asam lambung berlebih ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.